Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita sama-sama tetap bersyukur, memuji dan beribadah kepada Allah. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya sayyidi ya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah, kita akan mengkaji pada pertemuan yang insyaallah penuh berkah ini berkaitan tentang ontologi Al-Qur'an. Berbicara tentang ontologi, sebagaimana yang diketahui bahwa ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama, etimologi atau makna bahasa. Yang kedua, terminologi atau makna istilah. Sehingga kalau berbicara tentang makna istilah, harus ada menurut ulamanya atau menurut pakarnya siapa, ya kan? Oke. Kalau menurut bahasa jelas, berarti kita berdasarkan dari kamus atau mu'jam namanya. Ya, kalau istilah berdasarkan peristilahan atau pendapat dari ulama tertentu atau seorang pakar dalam bidang ini. Ya, oke. Yang pertama, dari aspek bahasa. Secara garis besar, ya, Al-Qur'an itu Al-Qur'an terdiri dari dua pendapat besar. Oke. Pendapat ulama yang pertama bahwa Al-Qur'an itu merupakan ismun jamidun, ismun jamid. Oke. Jadi pendapat yang paling pertama mengatakan Al-Qur'an itu ismun jamid. Apa itu ismun jamid? Adalah kata asli. Kata asli yang merupakan kosakata dalam bahasa Arab yang tidak memiliki turunan atau akar kata tertentu. Jamid, asli. Oke. Pendapat kedua, oke, kalau kita belajar bahasa Arab namanya jamidun, lawannya itu adalah mushtaqun, yang ada istiqaqnya atau derivasinya, ya. Bahasa ilmiahnya itu derivasi. Bahasa nahwu sharafnya itu mushtaq atau istiqaq, ya. Mushtaq, istiqaq. Oke. Artinya ada namanya makna akar kata atau makna pengembangan. Memiliki makna pengembangan. Nah, apa maknanya? Kalau Al-Qur'an dikatakan ismun jamidun, artinya akar kata, tidak ada akar kata asli, berarti Al-Qur'an itu tidak terdiri atau tidak berasal dari qira'a dan seterusnya. Ya, itu namanya ismun jamid. Tidak memiliki akar kata. Contoh, kalau saya bilang ya, bak penampungan. Bak penampungan. Penampungan itu walaupun bahasa Indonesia, kalau kita ibaratkan itu bahasa Arab, mushtaq. Tampung, berasal dari kata tampung. Ditambahi awalan pe, tambah akhiran an, menjadi penampungan. Berarti itu mushtaq. Sementara bak, 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 itu jamidun, tidak memiliki akar kata. Jadi memang asli itu. Ya, oke. Maka pendapat pertama, Al-Qur'an itu ismun jamidun. Oke. Al-Qur'an itu adalah kata jamid, tidak ada akar katanya. Al-Qur'an itu apa? Ya, kitab suci dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulnya melalui perantara malaikatnya yang bernama Jibril kepada kita semua, ya kan? Dan ditujukan untuk minal jinnati wan nas, dari manusia maupun untuk golongan jin. Oh ya sudah, berarti itu Al-Qur'an, kitab kita itu. Kitab itu kitab suci umat Islam, ya kitab. Ya tidak usah lagi dipecah-pecah dari kata qira'a apa dan sebagainya. Itu makna pertama. Oke? Jadi
Menurut pakar bahasa, khususnya menurut pakar bahasa yang merupakan ahli dalam bidang tafsir, qara'a yang pertama tadi apa? Bermakna isim jamidun. Tidak memiliki akar kata, tetapi itu adalah kata asli. Yang kedua, mushtaq. Al-Quran itu memiliki akar kata. Ya, memiliki akar kata tertentu. Memiliki akar kata. Tapi ingat, ada kaidah dalam menentukan akar kata. Akar kata dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab itu bisa dihampirkan 90% kata dalam bahasa Arab yang merupakan kata dasar itu hanya terdiri dari 3 huruf. Sementara Al-Quran berapa hurufnya? Coba Anda lihat, coba Anda pikir-pikirkan. Al-Quran berapa hurufnya? 6. Betul, 6. Alif, lam, al kan? Al. Qaf, ku, ra, ya kan? Oke. Kemudian alif lagi hamzah dengan matnya. Kemudian nun, Al-Quran. Kaidahnya tadi cuma 3. Kalau begitu Al-Quran yang terdiri dari 6 huruf berarti bisa dipastikan ada imbuhan di situ. Kalau kita Indonesia mengatakan imbuhan, ya kan? Ada sisipannya kah? Atau ada awalannya kah? Atau ada di tengah-tengahnya kah? Akhirannya dan sebagainya. Itu pasti ada itu. Maka kalau kita dapatkan rumus bahwa akar kata itu benda adalah 3 huruf. Contoh ya, kalau kita bisa ya. Al-masjidu. Al-masjidu. Hilangkan alnya, berarti tinggal masjid. Masjid berarti tinggal 4 huruf. Maka ini juga Al-Quran, cara yang pertama dalam menentukan adalah hilangkan alnya. Hilangkan alnya, berarti tinggal Quran. Ya. Kalau al-yando kurang hilang alnya bagaimana? Yando? Bukan. Kalau Aldebaran hilang alnya bagaimana? Sedih Andin kalau hilang al, ya. Dan seterusnya. Begitu. Oke, itu refreshing. Oke. Jadi Al-Quran 4 huruf dihilangkan alnya, sisa menyisakan 4 huruf. Sisahkan 4 huruf. Itu. Kaidahnya tadi apa? Dalam mengkaji makna bahasa tertentu, makna bahasa etimologi, itu cuma kita hanya memilih 3 huruf. Oke? Dari 6 huruf Al-Quran kita sudah hilangkan 2 alif dan lamnya, alif lamnya, berarti sisa huruf apa? Qaf, ra, alif, dan nun. Makanya di situ pasti kalau begitu tinggal kita memilih yang mana sisipan di situ. Oke? Yang mana awalan di situ, atau yang mana akhiran di situ, atau yang mana tambahan di situ. Berarti kalau begitu sisa kita mengeliminasi atau menghilangkan 1 huruf yang tidak asli. Itu. Ya. Jadi begitu. Oke. Kaidah yang kedua setelah menghilangkan alif lam adalah Anda harus tahu kaidahnya bahwa salah satu huruf yang merupakan huruf illat, atau kalau kita istilah bahasa Indonesia itu imbuhan atau sisipan, yaitu 3 huruf dasar. Ya, yaitu apa? Alif, ya dengan waw, ya kan? Alif, ya dengan waw. Kalau ada dalam sebuah kata alif, ya dan waw, itu kita bisa curigation bahwa itu kemungkinan itu apa? Sisipan. Ya. Jadi jarang-jarang dijumpai itu alif asli atau ya asli atau waw yang asli. Ya. Yang banyak dijumpai ya, alifnya itu sebagai sisipan, iya-nya juga sebagai sisipan, ya kan? Apa? Waw juga itu sebagai sisipan. Contoh, kalau dalam bahasa Indonesia itu kata me, ya. Me itu rata-rata pasti imbuhan. Utamanya adalah awalan, seperti makan, memakan, main, memainkan, ya kan?
Tapi tidak semuanya ME adalah awalan atau imbuhan. Meriah. Ya kan? Meriah. Apakah meriah itu imbuhan juga? Riah? Tidak. Acara ini sangat meriah ya? Tidak. Jadi tidak samanya. Iya kan? Itu. Jadi ini juga alif ya dengan waw itu biasanya jumhur atau mayoritas itu adalah sisipan. Sehingga ada yang mengatakan bahwa qaf, ro, alif dan nun, ya, pendapat bahwa alif yang berada antara huruf ro dan nun itu adalah huruf illah. Kalau itu merupakan huruf illah, berarti itu hilang. Kalau begitu itu yang dieliminasi. Kalau begitu menyisahkan 3 huruf dasar. Apa itu? Bisa bantu saya? Apa itu? Qaf, ro, dan nun. Dihilangkan alifnya. Kalau Qur'anun, qaf, ro, alif, nun. Kalau pendapat yang mengatakan alifnya itu adalah alif illat atau alif sisipan tambahan, berarti tinggal qaf, ro, dan nun. Ya, kalau begitu bisa dibaca corona kalau begitu ya. Syukur-syukur sekarang musim corona ya, nauzubillah min zalik ya. Maksudnya pas-pas sekarang musim corona ya, bukan syukur-syukur pas-pas musim corona. Corona, tapi bukan coronavirus, covid ya. Corona. Corona itu dalam bahasa Arab artinya menyertakan. Makanya ada namanya jingkorin dan selalu menyertai kita. Ya, menyertai dimanapun kita berada. Corona. Ada namanya muqaranah, perbandingan. Karena ketika kita membandingkan ayat ini dengan ayat yang lain, maka kita harus menyertakan apa persamaan dan perbedaannya. Maka corona itu menyertakan atau korelasi atau konektivitas atau hubungan. Kalau begitu, Al-Quran bisa dia katakan kalau alifnya itu adalah alif sisipan, berarti maknanya yang pertama dari aspek etimologi atau aspek bahasa adalah menghubungkan. Konektivitas, keselarasan, kesertaan antara satu ayat, hubungan antara satu surah dengan surah yang lainnya, kata dengan kata yang lainnya, huruf dengan huruf yang lainnya, dan ayat dengan ayat yang lainnya. Pasti itu ada bagaikan bluetooth tersambung. Jadi tidak boleh kita buang antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ya. Cukup kita pahami surah ini, ayat ini, tak usah yang lain. Tak boleh begitu. Nanti ketika Anda mempelajari bagaimana cara menulis skripsi, tesis, dan disertasi Al-Quran, nuansa tafsir, maka Anda akan menjumpai. Ketika Anda menjumpai sebuah ayat, yang pertama Anda harus lakukan adalah tafsirkan ayat itu dengan ayat. Karena tidak ada yang mengetahui satu ayat kecuali dirinya sendiri, sesama ayat. Artinya hubungkan data, kumpulkan dulu data dari Al-Quran yang berbicara tentang, misalkan Anda kaji tentang jihad, ya kan? Berarti kumpulkan ayat atas semua tentang jihad. Baru Anda simpulkan jihad itu ini. Tentang sholat, kumpulkan ayat tentang sholat. Berarti ayat akan menjelaskan dirinya sendiri bahwa jihad itu menurut Al-Quran ini, menurut sholat menurut Al-Quran itu ini, dan sebagainya. Itu pendapat pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan tidak, ya, alifnya itu alif asli. Kalau alif asli berarti alif itu tidak boleh dieliminasi. Asli, ya kan? Tidak boleh dieliminasi. Kalau begitu bagaimana? Ada yang mengatakan, bukan hanya huruf ilat yang Anda harus perhatikan, ada namanya timbangan-timbangan seperti fu'lanun, gufranun, ya, sigat-sigat begini. Berarti kalau begitu nun itu merupakan tambahan. Nun itu sebagai tambahan atau sebagai akhiran dalam sebuah kata. Kalau nunnya dianggap akhiran atau sisipan, maka itu tidak asli, maka itu dieliminasi, dihilangkan. Kalau begitu hanya menyisahkan juga 3 huruf. Bantu saya, qaf, ro, dan alif. Qaf, ro, dan alif. Makanya qaf, ro, dan alif ini yang masyhur. Qaf, ro, dan alif.
Apa artinya kofro dan alif? Itu artinya mengumpulkan. Kalau Anda sudah baca-baca buku-buku itu, makna dasar dari kofro dan alif itu artinya dalam kamus Maqayis bahwa itu artinya mengumpulkan atau menghimpun, merangkai, mengumpulkan. Kalau jamaah lah istilah kita ya, al-jam'u, ad-dhammu wal jam'u. Itu dalam kitab Mabahis, ad-dhammu wal jam'u, menghimpun. Makanya dikatakan dhammah, huruf dhammah. Sekaligus juga ini pemahaman ilmu tajwid kita. Kenapa dikatakan huruf dhammah? Dhom dalam bahasa Arab artinya kumpul. Ya, kumpul. Makanya ketika huruf-huruf itu tipis, kemudian dia berbaris dhammah, maka dia harus mengumpulkan. Mengumpulkan itu relatif, mulut itu agar relatif munceng. Ya. Misalkan huruf ro, ya ro. Membaca huruf ro itu tidak boleh dengan ismam atau dengan seperti baca dhammah. Ro, atau do, ya kan? Karena itu tidak memiliki dhammah. Ya. Huruf ro nanti dibaca terkumpul. Huruf ro, ya, tetap tipis cara bicaranya, cara penyebutannya ketika berbaris dhammah. Karena dhammah memang mengumpulkan bibir. Ro, ya kan? Mengumpulkan ini. Ya. Jangan juga jangan. Tetap juga tipis. Ro, ya kan? Jangan juga lo, walaupun tipis. Makanya ada juga di sini. Lo dan seterusnya. Huruf-huruf, maka semua huruf yang berbaris dhammah itu terkumpulkan. Bu, ya kan? Tu, ya kan? Itu kumpul. Maka dikatakan dhammah. Maka dhammah itu artinya al-jam'u, artinya mengumpulkan. Maka qara'a makna awalnya adalah mengumpulkan. Qara'a artinya al-dhammu wal jam'u, mengumpulkan. Ya kan? Mengumpulkan. Itu namanya makna awal. Dalam ilmu bahasa, karena kita kajian etimologi, linguistik, ada namanya makna awal dan ada namanya pengembangan atau pengurangan. Jadi setiap kata itu pasti memiliki makna awal. Seiring perkembangan zaman, maka makna itu bisa menjadi lebih luas dari makna awalnya, bisa menjadi lebih dangkal atau lebih sempit daripada makna awalnya. Gitu kan? Seperti kalau kita bilang ibu. Ibu makna awalnya adalah wanita atau perempuan, jenis kelamin perempuan yang melahirkan kita. Sekarang itu ibu banyak. Ibu guru, ibu dosen, ibu wali kota, ibu camat, ibu RT, ibu aji, ya kan? Dan seterusnya. Berarti mengalami perkembangan atau perluasan makna. Maka qara'a sebagai makna awal itu adalah mengumpulkan al-jam'u, dan menghimpun itu al-dhammu, mengalami perluasan makna. Apa maknanya? Yaitu B-A-C-A. B-A-C-A. Sengaja saya baca B-A-C-A. Kalau B-A-C-A itu namanya cara baca tidak mengumpulkan. Ketika B-A-C-A saya kumpulkan, maka saya menyebutkan kata baca. Jadi kalau masih dibaca satu-satu, B, A, C, A. Ya beda kalau lagu, bertahan satu cinta, ya kan? C, I, N, T, A. Itu kalau lagu, ya kan? Iya, ini kalau ini B, A, C, A, ya kan? Saya M, A, U. B, A, C, A. M, A, K, A, N. MA. Ya, apa gue bilang itu maksudnya itu? Iya kan? Mau makan mama. Itu kan? Itu kalau itu berarti orang yang membaca tidak lagi melihat satu huruf B-A-C-A, bukan lagi huruf B-nya, bukan huruf C-nya, tetapi sudah mengumpulkannya ke dalam satu huruf dirangkai menjadi kata. Kata dirangkai menjadi kalimat. Kalimat dirangkai menjadi alinea atau paragraf.
paragraf dirangkai dikumpulkan menjadi bab. Satu bab dengan bab yang lainnya dikumpulkan dihimpun menjadi satu buku. Satu buku dikumpulkan mualafnya, maka ada namanya buku berjilid-jilid. Misalkan tafsir Al-Misbah 15 jilid. Dan ketika banyak buku dikumpulkan, apa namanya? Ada yang tahu? Apa namanya? Perpustakaan. Betul, perpustakaan. Sudah jadi perpustakaan kalau banyak di buku berjilid-jilid, ya kan? Begitu. Ini namanya mengumpulkan. Maka dalam qiraah, filosofi qiraah yang harus kita pelajari bahwa maka dalam mengambil keputusan tafsir, yang pertama tadi ada namanya korelasi. Jangan pisahkan ayat ini dengan ayat yang lain. Yang kemudian mengumpulkan. Kumpulkan dulu, baru hubungkan. Jadi ketika Anda mendapatkan ayat tentang itu tadi jihad, qiraah dulu, yaitu artinya ad-dhammu, yaitu mengumpulkan dulu. Kemudian qarana, menyertakan dan mengambil korelasi benang hitam antara itu, barulah Anda bisa berbicara tentang tafsir. Kalau belum mengumpulkan ayat, kalau belum menghubungkannya dan memahaminya, benang merahnya apa dengan ayat lainnya, berarti Anda belum tahu makna hakikat, makna filosofi daripada Al-Quran itu sendiri. Yaitu apa? Mengumpulkan, menghimpun, kemudian menyertakan, barulah dibaca baik-baik dan dipahami dengan benar. Itu makna bahasa dari Qur'anun. Walaupun makna ketiga Anda mengatakan itu berasal dari kata qara'in, mau sama dengan corona, ya, menghubungkan, menyertakan, mengkonektifikasi antara satu dengan lainnya. Tetapi secara umum itu qira'a dengan corona. Itu makna etimologi atau makna bahasa daripada Quran yang harus Anda minimal pahami, supaya Anda memiliki wawasan bahwa Quran itu permainan katanya begini. Ya, permainan katanya. Lecu-lecu adanya namanya. Itu namanya kenapa bisa menjadi Quran, karena begini penjelasannya. Inilah dijelaskan ketika kita di bangku kuliah, ya. Kemudian dari aspek terminologi, dari sekian banyak saya kumpulkan itu puluhan sampai ratusan pendapat tentang Al-Quran, dan semua tidak ada yang sama, ya. Tapi kalau mau makna singkatnya adalah sebagai berikut. Semoga Anda sudah pelajari dan masih mengingat pelajaran Anda waktu di madrasah kemarin, yaitu kalamullah al-munazzal, alan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalamullahil munazzal ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi cukup itu yang singkat. Kalamullahil munazzal ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Ini menurut Syekh Manna Khalil Al-Qattan, orang Mesir yang tinggal di Arab Saudi. Ada bukunya kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Nanti kita akan kaji berikutnya, ya. Di antara sekian banyak, inilah yang paling singkat. Ada yang menambahkan, mutawatir, diriwayatkan secara mutawatir. Ada yang menambahkan dalam bentuk mushaf. Ada yang menambahkan di awali An-Nas, di awali Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Ya, ada yang menambahkan melalui perantara Jibril. Tetapi inilah definisi yang paling singkat. Minimal memenuhi syarat atau kriteria sebuah definisi yang baik, yaitu apa? Jami'un mani'un. Jami'un artinya jelas ruang lingkupnya. Mani'un batasan, berarti jelas batasannya. Seperti Makassar, Jami'un ada luasnya, terdiri berapa kecamatan, kelurahan, berapa meter persegi. Tapi mani'un ada batasannya.
perbatasan Makassar Goa ada dekat Citralen. Perbatasan Makassar dengan Maros sama dengan Maros, perbatasan dengan Makassar, berarti di situ daerah Mandai. Maka Makassar juga berbatasan dengan Takala, itu daerah Barombong. Itu kan ada batasannya. Tapi ada juga luar lingkupnya. Begitu. Jadi inilah kurang lebih definisi yang memiliki jami'un, ada ruang lingkupnya yang jelas, dan mani'un dengan batasan tertentunya. Itu ya. Oke. Bagaimana penjelasannya? Sebagai berikut. Jadi kalau Anda nanti mau catat-catat begini. Ontologi Al-Quran. A. Etimologi, yaitu makna bahasa. Itu tadi penjelasannya. B. Terminologi. Itu tadi. Itu. Kalamullah, artikan dulu, saya artikan dulu. Firman Allah, kalamullah itu firman Allah. Fajar Ramadan dia hafal nih. Jadi tidak mencatat nih. Kalamullah firman Allah, al-munazzal yang diturunkan ala nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bernilai ibadah atau bernilai pahala ketika membacanya. Jadi kalamullah firman Allah al-munazzal diturunkan ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bitilawatihi, berpahala membacanya, ya, berpahala membacanya. Oke, itu poin B, terminologi. Poin C namanya penjelasan definisi. Penjelasan definisi, penjelasan definisinya. Tapi sebelum kita itu kita pahami terlebih dahulu apa? Firman Allah, kalamullah firman Allah, al-munazzalu yang diturunkan ala nabiyyi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bitilawatihi, beribadah atau bernilai pahala ketika membacanya. Sehingga poin C penjelasan definisinya ada 4. Poin pertama kalamullah itu apa? Kita akan jelaskan sebentar. Poin yang kedua al-munazzalu itu apa? Kita akan jelaskan. Kemudian ala nabi itu bagaimana? Dengan poin yang keempat al-muta'abbadu bitilawatihi juga itu bagaimana? Poin pertama kalamullah, yaitu firman Allah. Oke? Firman Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau Anda sudah melihat video yang sebelumnya, kalamullah itu bagaimana pendapat orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu ada juga perkataan iblis, ya, perkataan Musa dan sebagainya. Semoga Anda sudah paham hal tersebut. Kita lanjut. Dari poin C ini penjelasan definisi, maka kita akan lanjutkan penjelasannya di poin pertama. Poin pertama yaitu kalamullah, yaitu firman Allah. Kalamullah itu ruang lingkupnya banyak. Namanya perkataan Allah atau kitab suci yang Allah turunkan kepada Rasulnya sebagai ciri komunikasi dan kesayangan. Ciri bahwa Rasul itu disayangi berarti diberikan kalam, yaitu wujud interaksi baik secara verbal, seperti Nabi Musa langsung bercakap verbal, lisan, atau dalam bentuk teks seperti ini, seperti suhufi Ibrahim wa Musa, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran, itu dalam bentuk ini. Berarti banyak sekali kalamullah. Maka definisi pertama ini menghimpun, jami'un, ya. Itu apa tadi? Definisi itu harus apa? Jami'un mani'un, ya. Menghimpun banyak kitab, ya, oke, kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Daud dan sebagainya. Maka diperlukanlah penjelasan dari poin yang kedua. Sorry. Hanya dibagi 3 ya. Kalamullahil munazzal 1, ala Nabi Muhammad 2, yang ketiga al-muta'abbad bitilawati. Dibagi 3 saja. Sorry. Ya, dibagi 3 saja, ya. Kalamullah munazzal, poin pertama, poin kedua ala Nabi Muhammad, poin yang ketiga al-muta'abbad bitilawati. Oke. Kalamullah munazzal itu ada banyak kan? Ada banyak, jami'. Kemudian dimani' lagi, dibatasi dengan ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang dimaksud Al-Qur'an adalah bukan kepada Nabi Isa, bukan Injil. Bukan kepada Nabi Daud, bukan Zabur dan seterusnya. Cuma kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma masalahnya firman Allah
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu ada dua. Ada namanya hadis qudsi, ada namanya Al-Qur'an. Ya, beda dengan hadis nabawi. Kalau hadis nabawi jauh, karena itu memang ucapan nansun Nabi atau tindakan, perilaku, perangai, sifat, karakter dari Rasul. Ini hadis qudsi juga itu begitu. Ada kata qala Allah azza wa jalla fi ma yarwahi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbih azza wa jalla. Ada kata-kata begitu. Bahwa misalkan Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda sebagaimana Nabi meriwayatkan perkataan tersebut dari Allah. Apa? Itu kan? Innallaha harrama 'alaikumudz zulmah. Misalkan, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kamu berlaku zalim antara satu dengan yang lain. Begitu, ya kan? Dan seterusnya. Itu juga ternyata ada dua. Jadi kalamullah al-munazzal kepada firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad, sekedar informasi bagi Anda, ada dua, yaitu Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Qudsi, bukan kursi, ya. Kalau ayat kursi. Kalau ayat qudsi. Hadis ayat qudsi. Qudsi itu dari kata kudus, seperti Masjid Kudus. Kudus itu artinya kudusun, suci. Jadi ada namanya hadis qudsi. Hadis qudsi juga itu adalah yang mengucapkan itu adalah Allah. Ayat juga siapa? Itu juga Allah. Berarti kalau kalamullah tadi itu ada banyak kitab-kitab suci munazzal ala Nabi, hanya menyisahkan dua, yaitu sisa apa? Al-Qur'an dan hadis qudsi. Jadi Al-Qur'an itu juga firman Allah, hadis qudsi juga, walaupun kata-kata hadis, ya, hadis qudsi juga itu adalah firman Allah. Tetapi ditutup dan dikunci oleh definisi yang ketiga, poin yang ketiga, yaitu al-muta'abbadu bitilawatihi, yaitu berpahala, bernilai ibadah ketika membacanya. Hadis qudsi dibaca tidak berpahala. Hadis qudsi kalau dibaca tidak berpahala. Satu-satunya yang dibaca berpahala itu adalah Al-Qur'an. Hadis nabawi juga dibaca tidak berpahala. Barasanji juga. Kalaupun dihitung pahalanya barasanji, ya salawatnya. Ya kan? Sekedar dibaca, misalkan falamma, itu saja dibaca. Falamma, apa itu? Beda kalau Al-Qur'an, alif lam mim sudah dapat pahala. Ya kan? Dzalikal kitabu sudah dapat pahala. Ya kan? Dan seterusnya. Itu. Jadi kalamullah al-munazzalu 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bi tilawati. Dan garis bawahi An-Nabi, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum dihitung, belum merupakan batasan definisi kepada Muhammad yang masih kecil. Ingat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah diangkat sebagai nabi ketika usianya 40. Jadi mulai dihitung sampai meninggalnya, sampai meninggalkan, sampai usia 63 tahunnya, ya. Saya takut kalau saya mengatakan Nabi Muhammad meninggal, saya takut. Saya takut atau merasa apa ya kalau saya mengatakan Muhammad itu meninggal. Merasa dalam sekali. Bapak saja saya katakan meninggal lagi agak dalam, ya, apalagi kalau saya katakan Muhammad itu meninggal, apa ya? Saya mungkin sama dengan hatinya Umar. Ketika Nabi Umar diberikan informasi bahwa Nabi Muhammad itu meninggal, Umar marah. Siapa yang mau istrinya jadi janda? Siapa mau anaknya jadi yatim? Bilang begitu. Siapa? Saya tebas. Masa Rasulullah meninggal? Tidak ada itu istilah Nabi Muhammad meninggal, ya kan? Ya, saya juga termasuk golongan tersebut, ya, merasa apa dan sebagainya. Oke, lanjut. Berarti Muhammad ketika masih kecil, anak-anak, Muhammad ketika remaja, Muhammad ketika dewasa, itu belum kategori nabi. Ya. Ingat, mukjizat ada nanti diberikan mukjizat. Setiap nabi memiliki mukjizat. Mukjizat itu semacam karomah atau keajaiban-keajaiban atau kehebatan-kehebatan kepada seorang yang berlevel nabi. Maka Muhammad ketika sudah dilantik menjadi nabi, maka namanya mukjizat. Tapi ada keajaiban yang Allah berikan kepada Muhammad kecil, pernah dibelah dadanya oleh malaikat. Maka itu bukan mukjizat, namanya irhas, ya. Irhas. Dalam bersanji ada dikatakan bahwa itu adalah irhas dan sebagainya. Itu. Jadi pahami baik-baik tentang makna dari definisi itu. Oke. Sebagai penutup dari perkuliahan kita,
Saya mau Anda lebih banyak mengkaji, ya, membandingkan. Saya sudah menulis tentang bagaimana itu, ada di buku saya, tentang definisi Al-Quran, tafsir, berbagai pendapatnya dan berbagai referensinya dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Karena saya sudah amalkan, saya juga ingin Anda juga lakukan apa yang pernah saya lakukan sebagai mahasiswa untuk mengkaji. Ya. Saya mau Anda mengumpulkan minimal 7 pendapat. 7 pendapat tentang definisi Al-Quran secara terminologi. Jelas dari mana sumbernya dan jelas dari ulama siapa yang berkata. Seperti tadi katakan, menurut Syekh Manna Khalil Al-Qattan dalam kitabnya Mabahis fi Ulumul Quran jilid pertama halaman berapa itu? Nah, itu menjelaskan. Jadi, saya mau Anda juga minimal 7 saja. Minimal 7 saja. Maksimal boleh lebih. Jadi tugas Anda masing-masing di sini adalah mengirimkan hal tersebut, ya. Oke, di classroom. Dan kalau classroom mungkin sekarang masih bermasalah, minta tolong tugas ini dikumpulkan ke sekretaris. Dikumpulkan di sekretaris. Kemudian saya tunggu paling lambat 3 hari dari sekarang. Baru sekretarislah yang mengumpulkan kolektif. Ya, dalam bentuk RAR boleh, zip boleh, baru kirim lewat Telegram. Anda juga kirim ke sekretaris lewat Telegram, kemudian sekretaris juga mengirim ke saya lewat Telegram. Karena komunikasi kita itu sekarang lebih banyak Telegram supaya memori dan file-file kita tidak hilang kalau di Telegram. Oke, mungkin demikian dari saya.